يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, taharah ma'nawiyah yaitu bersuci secara makna yang lebih dekat ke nomor 4 dari yang disebutkan oleh, atau nomor 2 dan nomor 3 dan 4, bahkan nomor 2, 3 dan 4 dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Itu semua taharah ma'nawiyah, menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan, menyucikan hati dari akhlak tercela dan sifat buruk, dan yang paling tinggi yaitu menyucikan hati dari selain Allah, yaitu maksudnya mengikhlaskan, menjadikan hati itu tulus, ikhlas, dan menjadikan tujuan dari amalan adalah Allah Azza wa Jalla, dan itu akan menghidupkan kalbu seseorang dalam segala amalan. Ya. Kemudian kematian kalbu itu disebabkan sebelumnya tidak dibersihkannya. Tidak membersihkan kalbu bisa mematikannya. Karena penyakit-penyakit kalbu itu mematikan. Jika tidak dibersihkan dari penyakit atau kotoran, maka akan mati. Ada kalimat dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang tabi'i yang beliau wafat 123 Hijriah. Disebutkan oleh Muhammad bin Wasi', arba'un yumtinul qalb. Ada 4 yang membusukkan hati, atau arba'un yumitnal qalb atau yumtin al qalb. Al-muhim di sini maknanya bisa mematikan hati. Ada 4 hal yang mematikan hati. Yang pertama, adz-dzanbu 'ala adz-dzanb. Dosa di atas dosa. Maksud dosa yang sifatnya kontinu,
entah dosa yang sama atau dosa berkelanjutan dengan berbedanya dosa. Dosa yang sama atau berbeda. Dosa yang berkelanjutan, itu membusukkan hati itu. Dosa yang berkelanjutan, berantai terus menerus. Kemudian yang kedua, wa kathratu muthafanatin nisa'i wa hadithihinna, yaitu kebanyakan ngumpul bareng perempuan dan ngobrol dengan nisa, perempuan. Ya. Di sini perempuan yang dimaksud tidak mesti ajnabiyah. Tidak mesti non mahram, tidak mesti. Walaupun mahram. Ya. Kathratu muthafanah. Muthafanah ini mulazamah. Ya. Kebanyakan berbaur dengan perempuan-perempuan walaupun itu mahram. Wa hadithihinna, dan juga kebanyakan ngobrol dengan perempuan itu akan melemahkan qalbu. Karena mindset kita itu akan terikut dengan mindset perempuan. Ini bukan berarti kita melanggar firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri dengan cara bukan. Itu ada bab sendiri. Namun kita sebagai laki-laki, apalagi kepala keluarga, harus memiliki ketegasan dan tidak mudah terpengaruh dengan cara berfikirnya perempuan atau istri dengan bermulazamah. Bermulazamah itu selalu pengobrol ke istri. Ya. Kalau misal dikatakan memang dengan istri kita harus punya kita harus terbuka. Kita ngomong kemudian kepada istri kita 100% terbuka, kamu juga terbuka, tidak ada rahasia di antara kita. Enggak bisa begitu. Laki-laki harus memiliki ketegasan dan hal yang tidak dia tampakkan kepada istrinya. Enggak semuanya, jangan semuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, enggak semua hal ditampak kecuali hal yang memang itu menjadi syariat. Maka diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pun enggak semua sebenarnya. Enggak semua ilmu langsung semua diberikan kepada istri-istri Nabi SAW. Bisa juga kepada sahabat lainnya. Ya. Maka kathratu mulazamatin nisa, ini bukan hal yang baik bagi laki-laki. Walaupun mahram. Lebih-lebih non mahram. Ya. Makanya kalau kita lihat laki-laki yang kebanyakan bergaul dengan, maksudnya kebanyakan membenamkan diri di pergaulan perempuan, antum akan lihat cara fikirnya itu kurang baik. Apalagi kalau itu dari kecil ditanam. LGBT itu kan banyak berawal dari apa? Setelah dari kecil itu dibiarkan oleh orang tuanya, itu anak laki-laki bergaul hanya sama teman ceweknya. Itu berbahaya sekali itu. Itu membuat kalbunya mati atau kalbunya membusuk. Dan mungkin malah sukanya na'udzubillah min dzalik sesama jenis. Kalaupun memang tetap suka sama lawan jenis, cara berfikirnya itu seperti berfikir perempuan. Dan nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah juga yang maknanya ana enggak hafal-hafalnya, tapi maknanya. Jangan buka pintu untuk perempuan. Karena sekali antum membuka pintu buat dia, belum tentu dia akan balik lagi buat antum. Ya pasti bapak-bapak pasti ngerti maknanya apa gitu loh, yaitu pintu keburukan. Kesempatan untuk dia berbuat jelek jangan dibuka. Ya. Karena dengan cara tafkirnya perempuan nisa, mohon maaf ibu-ibu ya, cara berpikirnya perempuan itu kadang-kadang membuat perempuan itu melakukan hal yang sebenarnya merugikan mereka dan merugikan suaminya, namun tidak sadar dan tidak mau tahu gitu loh. Ya.
Yang istrinya belum bekerja dan dia mau kerja, jangan kasih kerja. Antum yang kerja. Kecuali kalau darurat sekali ya, cari nafkah karena udah antum sakit-sakitan itu beda hal. Tapi ya tetap akan ada resikonya ketika perempuan keluar. Mesti keluar di sini, semestinya dia nggak usah keluar gitu loh. Ya bisalah direfleksikan sendiri masing-masing, lebih mengetahui tentang istri-istri masing-masing. Ya. Jadi la taftah al-bab lin nisa. Jangan buka pintu itu untuk perempuan. Enggak apa-apa, laki-laki mungkin agak bebal, suaminya agak pakem, susah digoyah, itulah laki-laki. Tapi tentu dalam hal yang bermaslahat. Ya harus juga pertimbangan gitu. Itu lebih afdol. Punya suami pakeman orangnya, kekeh gitu, itu lebih afdol daripada punya suami lenje. Oh ya enggak apa-apa baby, oh ya enggak apa-apa, udah kamu enggak apa-apa kayak gitu. Itu enggak bisa. Ketika laki-laki malah diatur perempuan, enggak jadi itu, enggak istiqomah jadi keluarganya. Ya. Dan nasihat tersebut membekas di hati anak pribadi, kata Syekh Utsaimin itu, ya. Jangan buka pintu untuk perempuan, karena ketika antum mengeluarkannya, membukanya, pintu keburukan dibiarkan dia lakukan itu, antum enggak tegas, belum tentu dia akan balik lagi setelah itu karena bengkok, dan untuk meluruskannya itu butuh waktu lagi, butuh perasaan lagi, butuh kalimat lagi, kadang butuh duit lagi. Nah, gitu. Untuk balik lagi agak susah tuh, untuk balik lagi ke istiqomah sebelumnya agak susah. Begitu. Ya. Dan kemudian juga masalah ada suatu kisah juga sedikit di sini tentang masalah hati-hati dengan bagaimana cara berfikirnya perempuan atau istri. Kisah seorang suami yang dia ingin berpoligami, kemudian minta izin sama istrinya atau bilang sama istri, ini nggak mau istri sebenarnya nggak mau, karena ini istri ini sebenarnya nggak punya anak, mandul, maka pengenlah dia punya anak si suami ini. Maka nyarilah istri kedua, izin sama istri pertama. Tapi istri pertama sebenarnya nggak rela, cuma dia mensyaratkan, saya boleh kerja, jangan boleh nikah, tapi saya boleh kerja, kayak perempuan wanita karir atau kerja di luar lah pokoknya. Memang ada pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh wanita. Dan itu diberi uzur enggak masalah, selama tidak bermadarat, tidak mengganggu stabilitas rumah tangganya, diizinkan suami silahkan. Tapi di sini tadinya tidak bekerja menjadi bekerja. Ya udah nikah yang kedua. Dan masya Allah istrinya yang kedua, masya Allah punya anak dan seterusnya. Maka istri pertama pun sibuk dengan pekerjaannya dan tadinya enggak pernah dandan dengan sebaik itu, sekarang mulai dandan. Dan dandanannya itu lebih aji. Maka suami ini merasakan, makin cantik aja nih istri pertama saya. Betul, makin cantik. Yang tadinya penghasilan enggak seberapa, enggak punya uang, mungkin nafkah dari suami aja, sekarang sudah punya uang. Nah, kemudian ternyata istri keduanya lahirlah anak, kalau enggak salah kembar 2. Dan ternyata istri kedua ini subur, kontras banget dengan istri pertama. Setelah lahir kembar itu setahun kemudian hamil lagi, anak lagi, itu kerepotan. Akhirnya minta tolong sama istri pertama, tolong dong bantu, ya, sebagai kakak madu bantu. Istri pertama nggak terima, emang saya pembantu. Nah itu cara berpikir apa? Hawa nafsu. Bukan cara berpikir apakah ini amanah dari Allah, apakah ini ibadah. Enggak, di situ dulu. Pakai perasaan dulu, bukan pakai ilmu. Begitu cara berpikir perempuan rata-rata. Mohon maaf ibu-ibu. Akhirnya enggak terima itu perempuan, akhirnya apa? Gugat cerai. Saya enggak terima, saya enggak mau lagi sama kamu. Nah, ketika sudah punya uang, sudah ngumpulin uang, mulai ini perempuan selama ini dibisikin oleh syaitan. Akhirnya minta cerai. Ya, dan ternyata kecantikan dan dandanan itu ya karena kerja. Dah, mulai disitulah kemudian. Karena apa? Suami ini ternyata membuka pintu dari awal dan dibiarkan dia di luar masuk angin. Akhirnya begitu.
Akhirnya tafkirnya, cara berfikirnya ngawur, ngaco, minta gugat cerai, kemudian akhirnya ya hancurlah rumah tangga yang pertama ini. Yang mana itu akan merugikan perempuan ini sendiri. Sangat kelihatan, karena apa? Karena sudah menyelisihi syariat. Gugat cerai karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian juga mulai berpakaian yang tidak syar'i, ya, karena kerja dan membangkang pada suami dan hal-hal lainnya yang mana itu membahayakan dirinya sendiri sebenarnya. Banyak ya yang seperti ini, yaitu yang cara berfikirnya itu tidak lurus, bengkok. Yang disebut oleh Rasulullah SAW naqisat al-aql, yaitu cara akalnya itu agak kurang. Maka tugas suami itu untuk meluruskannya. Itu beban dan amanah suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya. Ya. Maka kalau seorang laki-laki itu sering bergaulnya sama perempuan saja, nah ini berbahaya, melemahkan cara berfikirnya, enggak membuat dia tegas. Taib yang ketiga kemudian wa mulahat al-ahmaq. Mulahat yaitu munaza'ah, mukhasamah. Apa namanya mukhasamah itu? Bertengkar atau berdebat dengan orang dungu. Berdebat dengan orang dungu. Orang dungu ini bisa karena bodoh atau bisa karena bebal. Antum berdebat sama orang bodoh, mau antum doktor profesor pun akan terlihat jeleknya antum. Karena orang ini bodoh, enggak level antum, untuk udah diemin aja, biarin dia ngomong. Begitu juga dengan orang bebal. Mau setulus apapun antum, kalau dia bebal, antum yang terlihat stupid nanti. Maka membuat hati itu busuk. Jadinya apa? Jadi kesel gitu loh. Jadi kesel. Karena nggak bisa mengalahkan orang-orang ini. Ahmak itu yang paling nggak bisa dikalahkan. Bukan karena ahmak ini menang, bukan. Tapi karena nggak nyambung. Ya, gimana sih kita berdebat sama orang nggak nyambung? Ya kita yang kelihatan bahlul jadinya. Ya. Kemudian juga wa mujalasatul mauta, wa mujalasatul mauta. Bergaul dengan mayit. Bergaul dengan orang mati. Ya. Bergaul dengan orang mati itu bisa mematikan, membusukkan hati, mengotori hati. Dikatakan pada Muhammad bin Wasi', wa ma mujalasatul mauta, seperti apa bergaul duduk sama orang mati? Mujalasatu kulli ghaniyyin mutrif. Mutraf, yaitu bergaul dengan setiap orang kaya yang berfoya-foya. Wasultanin jair, dan penguasa yang zalim. Bergaul dengan orang kaya yang berfoya-foya itu mematikan hati. Dan bergaul dengan penguasa yang zalim juga mematikan hati. Antum bergaul sama dua jenis ini, maka pasti antum menjilat, itu pasti. Dan pasti fatwa antum atau kesimpulan hukum yang antum terapkan pasti sesuai dengan kepentingan. Itu membuat hati itu hancur, mati, busuk. Niatannya enggak benar. Ya. Tapi kalau bergaul dengan ghaniyin sakhi, ya, khair gitu, ada orang kaya yang dermawan, baik, maka itu kebaikan buat antum. Ya. Sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang saleh. Dan juga bergaul dengan penguasa yang adil itu juga kebaikan. Tapi semua ini jangan tujuannya apa? Mencari kepentingan atau menjilat, jangan. Taib, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ini tentang menyucikan hati. Maka kata beliau, wa hadza huwal ghayatul quswa. Yang akhir inilah tujuan tertinggi, yaitu tauhid, menyucikan hati dari selain Allah. Faman qawiyat basiratuhu
samat ila hadzal matlub atau samata ila hadzal matlub. Siapa yang basirah atau mata hatinya kuat, niscaya ia dapat meraihnya. Basirah itu beda dengan basar. Ya, basar itu pandangan mata kepala. Kalau basirah, pandangan mata hati. Dan basirah itu adalah ilmu yang dalam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah menuju atau menyeru kepada Allah, menyeru di sini maksudnya mendakwahkan orang-orang agar ke Allah ala basiratin, di atas ilmu, yaitu di atas pandangan mata hati, mata batin. Maksudnya mata batin di sini ilmu. Maka barang siapa ilmunya kuat, niscaya ia dapat meraih penyucian hati, yaitu tauhid. Setinggi-tinggi ilmu ya tauhid. Wa man 'amiyat basiratuhu lam yafham min maratib at-taharati illa al-martabata al-ula. Barang siapa yang ilmunya buta atau basirah mata hatinya buta, maka dia hanya memahami tahapan taharah yang pertama saja, yaitu menyucikan zahir dari hadas, najis dan kotor. Udah gitu dong, fikih taharah sampai situ dah selesai. Sementara syirik masih dia amalkan, akhlaknya masih tercela, maksiat masih rutin. Ya. Maka orang, dan ini juga bisa dipahami juga dari sini, orang yang berusaha membersihkan diri dari maksiat, orang yang berusaha menjaga lisannya dan dari akhlak yang tercela, dan orang yang berusaha bertauhid, dia akan memiliki mata hati yang kuat, basirah yang kuat, dan dimudahkan untuk kalbunya masuk padanya ilmu. Dimudahkan ilmu masuk ke kalbunya. Ya. Dan itu sangat terasa sekali. Ilmu itu jika wadahnya bersih, maka masuknya jernih. Jika wadahnya kotor, maka ketika masuk keruh. Ya, sebagaimana mangkok. Mangkok itu seperti hati yang menampung ilmu. Kalau misalnya mangkok itu bersih, air yang masuk ke dalamnya ya jernih. Kalau misalnya berdebu atau bertanah, maka air yang masuk ke dalamnya ya reget, ya kotor. Ya. Maka orang yang berusaha membersihkan kalbunya, maka ilmunya safi. Ilmunya itu lebih jernih insyaallah. Ya. Jadi ilmu ini bukan semata-mata yang penting belajar, bukan itu saja. Bukan yang penting punya banyak hafalan. Apalagi sekarang kita harus bermadhab, kita harus kitab ini, kita harus, ya itu nanti itu ya, oke, itu bagus, tetapi itu bukan pakem perdana, bukan pakem pertama. Yang pertama bersihkan hati, niatannya benar enggak? Ya. Jangan kita tuh pengen kita harus belajar mazhab Syafi'i supaya apa? Supaya dianggap beda sama salafiyin lainnya. Enggak boleh niatan kayak gitu. Ya. Maka kalau niatannya baik, maka ilmu yang masuk Allah berkahi dan baik gitu loh. Tapi kalau sudah ada kekeruhan, ada kayak pengen pamer, pengen kelihatan begini, pengen kelihatan begitu, udah itu enggak baik, nanti ilmunya udah tercampur sampai dia taubat dari itu. Fatarahu yudhi'u atau yudayyi'u aktsara zamanihi asy-syarifi fil mubalaghati fil istinja'i wa ghasli thiyab dhannan minhu بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. Engkau bisa melihat orang yang seperti ini menghabiskan banyak waktunya yang mulia, waktunya berharga hanya untuk beristinja dan mencuci baju secara berlebih-lebihan. Karena dia mengira
Padahal itu bukan ilmu, padahal itu hanya was-was dan kurangnya ilmu. Dia mengira bahwasanya taharah yang dituntut hanyalah taharah seperti ini saja. Qalbu enggak dituntut untuk dibersihkan. Yang lebih dituntut dibersihkan adalah pakaian, badan. Ya. Mandi lama banget. Bahkan afwan, ceboknya lama juga itu. Tapi kalau urusan hati enggak dibersihin dengan baik. Ya. Maka ini salah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa jahlan bisayril mutaqaddimin alladhina kanu yastaghriquna az-zamana fi tathhiril qulub wa yatasahaluna fi amri zahir. Dia tidak mengetahui sirah orang-orang terdahulu yang menghabiskan waktu yang panjang dalam rangka menyucikan kalbu dan bersikap gampang dalam urusan zahir. Maka kalau urusan pakaian, zina, perhiasan itu lebih diunggulkan daripada hati, maka ini salah, kebalik. Kalau kata mereka baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun naudzubillah. Ya. Nah, banyak orang kemudian berusaha untuk pakai baju baru, perhiasan baru pas mau lebaran. Tapi lihat di 10 hari terakhir apa yang dia lakukan di Ramadan? Oke lah, enggak itikaf, anggaplah enggak itikaf karena uzur, mungkin kerja, capek. Tapi coba mana peningkatan imannya, mana membersihkan hatinya, malah makin mundur. Tidak lagi tarawih. Pembersihan hatinya lagi. Dulu waktu awal Ramadan, Masya Allah. Awal Ramadan itu, Masya Allah itu. Banyak orang dapat pahala banyak tuh dari awal Ramadan. Sedekah iya, baca Quran iya, semangat Masya Allah. Menjelang pertengahan, udah mulai hilang. Ya. Dan akhir Ramadan lebih sibuk di apa? Gimana nanti bawa apa ke kampung? Bawa baju apa? Beli baju apa, perhiasannya apa dan seterusnya. Mana taharah ma'nawiyahnya? Ya. Dan sebagaimana Anda juga sering kali menyebutkan di beragam majelis, mungkin di sini juga. Pesantren-pesantren pun ya banyak yang mengajarkan tahara atau kebersihan atau kerapihan dari segi zahir belaka. Sementara syirik masih bergelimbangan. Akidah ikut akidah tasawuf, atau tazkiyatun nufus ikut tazkiyatun nufus versi tasawuf. Akidah ikut akidah Asy'ariyah. Dan kemudian pengen seperti kiainya yang bajunya itu Masya Allah dan sarungnya mahal. Cita-cita banyak dari santri. Ya, sampai rela untuk apa? Rela untuk nabung berbulan-bulan demi beli sarung mahal supaya nanti pas pulang kampung udah punya sarung itu dengan merek itu dan udah dipanggil Pak Ustadz. Tuh, ilmu enggak seberapa, hatinya enggak seberapa, tujuannya popularitas. Dan ketika jadi dai pun kemudian karena memang enggak dibekali dengan kebersihan hati, akhirnya menyerupai apa? Ar-ruhban wal-ahbar wal-ruhban, yaitu rabi-rabi Yahudi dan juga pendeta Nasrani, yang mana mereka itu ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Artinya pas udah jadi dai, tokoh agama, ngintip dompet umat atau dompet jemaah. Ya, di situ. Bermuka minyak kepada orang-orang yang bisa mengucurkan dana lebih untuk kepentingan pribadi atau syahwatnya. Itu terjadi di perkotaan bahkan sampai level perkampungan sekalipun. Makanya kalau antum ganggu perkumpulan mereka, antum ganggu maulid mereka, tahlil mereka, marah mereka. Dan kita lihat yang seperti maulid dan tahlilan, pernak-perniknya terlalu banyak. Lebih mengutamakan yang zahir.
Apakah mereka setelah dari tahlilan atau maulidan mereka menangis karena Allah, kemudian mereka bertaubat? Jarang. Yang ada hanya dapat ngasih berkat. Itu sejujurnya ini trik yang banyak dilakukan oleh orang-orang kita, tapi nggak disadari bahwa orang kita pun banyak dalam urusan agama lebih memperlihatkan yang zahir, lebih memperhatikan yang zahir, sementara batinnya itu kosong. Apakah kita ketika masyarakat mendengar di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 kali kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu kira-kira bagaimana ibu-ibu? Anak lagi main poker gitu, poker sih. Lagi main game kok poker. Lagi main game kemudian diam gitu. Bayinya ditutupin mulutnya supaya nggak berisik. Apakah ibu-ibu ini atau bapak-bapak lah gitu, yang di pos kamling juga gitu. Apakah mereka itu pada nyuruh diam supaya tazkiyatul nufus, supaya zikrul maut, mayat kematian? Enggak, cuman kepo aja siapa yang meninggal. Udah 3 telah berpulang ke rahmatullah, ya, Bapak Fulan bin Fulan pada tanggal sekian gini dan akan dimakamkan, disolati dan seterusnya. Begitu. Ya, selesai dari masjid ini, ada yang enggak jelas, ibu, kamu sih berisik. Masjid lain, innalillahi. Nah ini nih. Dengar seksama gitu. Bahkan sampai merelakan acara infotainment dimatiin dulu, demi apa? Demi dengar siapa yang meninggal. Apakah dari situ kemudian terbit di kalbunya mengingat kematian, khawatir akhiratnya? Jarang yang seperti itu. Berarti ya taharah ma'nawinya kurang. Enggak nyeresep, enggak masuk ke hati. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab bahwa beliau pernah berwudu dari bejana milik seorang wanita Nasrani. Ya. Mereka hampir tidak mencuci tangan mereka dari sisa makanan. Mereka salat di atas tanah, berjalan tanpa alas kaki dan beristijmar atau bersuci dari buang hajat hanya dengan batu saja. Ini penting juga nih kita paham, karena orang sekarang itu banyak berusaha membersihkan yang zahir, namun hati yang batin tidak. Zaman ketika dulu kita 80 90-an, awal 2000-an, tisu itu jarang dipakai loh. Tisu, Pak. Dulu kan ada tisu-tisu yang cuman berapa pieces itu doang terus taruh di kantong gitu ya. Itu yang pakai gitu tuh kita bilang, ih bersih banget nih orang nih gitu kan. Rumah-rumah kita dulu coba di kampung Pak. Waktu di kampung dulu sama emak sama bapak pakai tisu enggak di rumah? Enggak, pakai serbet. Kain. Itu buat apa aja bisa itu. Buat dapur iya, buat tangan habis nyuci, habis masak iya, buat cebokin anak bisa juga tuh. Iya, sepaket sehari itu nggak tahu bakteri apa isinya, nggak tahu, makan saling bertengkar bakteri itu loh. Kok antum ada sini gitu kan? Semua bisa tuh, ya kan? Artinya nih lihat, sekarang aja udah ada ini, ya kan? Nih pas ke kajian, ya untuk preventif supaya kalau anak ingusan bisa pakai ini, anak nangis bisa. Kalau zaman dulu, coba Rasulullah ketika di majelis bersama-sama ada nggak tisu? Nggak ada. Dulu anak-anak muda dulu atau yang belum nikah, ya. Apakah mereka bawa sapu tangan? Kalau bersin gini jarang. Yang bawa biasanya orang bersih saja. Kalau sekarang lebih bersih, masya Allah. Makanya tisu itu sampai 1 ginian tuh, tisu semua isinya itu. Ya. Dulu kita makanan jatuh dikit ke lantai, ciprat sedikit lah gitu, biarin aja. Bahkan ketika semut datang pun, rezeki dia biarin gitu kan. Sekarang ciprat sedikit, bersih, masya Allah sekarang. Taharah apa? Hissiyah, taharah zahiriyah. Oke, nggak apa-apa, seperti nggak apa-apa. Tapi kenyataannya kok tidak melakukan yang serupa terhadap hati, gitu loh. Ya, kalau kita lihat para salafus saleh,
banyak dari mereka hampir tidak mencuci tangan mereka dari sisa makanan. Nyucinya pakai apa? Pakai mulut. Udah selesai. Habis itu salaman sama jemaah lain. Bisa nggak kayak gitu jemaah? Ah. Ya. Ya. Dah, masih basah nih. Jemaah lain juga gitu. Udah selesai makannya. Assalamualaikum. Campur dah tuh. Ya. Tapi itu bagi salaf biasa hal kayak gitu. Biasa. Mereka sholat di atas tanah. Sekarang kalau kita sholat di atas tanah gimana? Ya, di atas aspal, nggak pakai sajadah. Dulu orang salaf mereka sholat di atas tanah loh. Ya. Berjalan tanpa alas kaki. Sekarang makanya kalau bisa anak-anak itu supaya lebih kuat mungkin fisiknya, biarkan sekali-kali berjalan tanpa alas kaki. Ya, supaya enggak terus steril amat. Ya. Nanti cacingan gitu. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup, Pak, gitu kan. Dulu kita main di sawah, main di ladang, main di tanah, main gundu. Dulu emang pakai nyeker, Pak. Nyeker kan ya, Pak? Nyeker. Biasanya nyeker. Atau pakai sendal tapi tetap nyeker. Mainnya main tanah. Gundu emang main gundu dulu di marmer. Enggak lah, di tanah kan. Begitu tanah. Emang kita nanti cuci tangan, nanti cacingan. Kadang habis main gundu makan ciki. Masuk itu cacing gitu misalnya. Telur cacing lah atau apa enggak tahu kata mereka. Tapi alhamdulillah masih ini. Ya. Rasulullah SAW itu kan kalau ke masjid kadang nggak pakai sendal, kadang pakai sendal. Ini menunjukkan bahwa saya nggak pakai sendal itu nggak apa-apa. Gini loh, kita kadang berusaha untuk thaharah zahiriyah atau bersuci dari segi zahir, ya, melebihi bagaimana sunnah. Ya, saya kasih contoh. Kalau misal kita makan, ada makanan jatuh, sebagian orang yang cukup ketat dalam masa bersuci, itu makanan jatuh udah nggak dipungut lagi, padahal masih bisa dipungut dengan alasan apa? Kotor. Padahal kalau Nabi SAW mengatakan apa? Kalau jatuh makanan itu ambil dan bersihkan bagian yang terkena adza, kemudian makan. Kalian nggak tahu bagian mana yang berkah di makanan kalian. Tuh lihat. Ya. Apakah ini pelanggaran? Sebenarnya pelanggaran, karena nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, biasanya perempuan ummahat itu supaya mensterilkan anaknya, tapi kita coba ke sunnah Nabi, coba ajarkan ke istri jangan terlalu detail, jangan terlalu ketat dalam masalah ini. Kamu ikutin sunnah Nabi SAW. Selama makanan itu masih mungkin untuk dibersihkan. Ya kalau udah masuk got mah nggak bisa dibersihin. Ya, tapi kalau masih di tanah, ya di karpet, udah nggak apa-apa. Ya, itu satu. Kemudian masalah nyeker, kadang-kadang nyeker gitu loh. Berkadang-kadanglah dalam nyeker, atau bernyekerlah kadang-kadang. Cakep, jangan dicakepin Pak, saya nggak lagi pantun, ya. Nah, karena apa? Nabi SAW melakukannya, gitu loh. Selagi sempat dan nggak ada yang larang, lakukan itu. Ya, itu diantara contohnya ya. Kemudian juga berjalan terlepas kaki dan beristijmar, bersuci dari buang hajat hanya dengan batu saja, itu bisa, boleh. Ya artinya istijmar bersuci dengan batu itu kan enggak sempurna, kadang-kadang masih ada lah gitulah ya, sisanya sedikit gitu masih ada karena batu. Nah, kenapa Ibnu Qudamah menyebutkan semua ini? Maksudnya adalah bahwasanya salafus saleh mereka lebih mementingkan islahul qalbi lebih awal dibandingkan islah al-badani. Membenahi qalbu itu lebih utama daripada membenahi badan. Ya. Ya badan ya bagus dibenahi, diperbaiki, diperbagus. Karena supaya tegak bisa beribadah. Betul, tapi qalbu itu menegakkan semuanya.
Kalau badan tegap tapi kalbu hancur, ya nggak bagus juga. Ya, sebagian dari salaf ketika itu pernah dari mereka, di antara mereka yang kedatangan orang-orang kafir atau musyrik dari negeri mana saya lupa, tapi badan mereka tuh atletis, gede-gede dan cakep-cakep gitu kan. Orang-orang Arab ketika itu, orang-orang salaf ketika itu mereka ngeliatin, ih cakep ya, masya Allah gini-gini. Namun apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini orang-orang kafir ini, jangan kalian badan mereka, jangan kalian anggap, jangan kalian hanya lihat dari badan mereka. Sesungguhnya dengan kekufuran mereka, mereka itu lebih hina daripada binatang yang namanya ju'al. Ju'al itu adalah kepik atau serangga yang suka gulung-gulung telek. Mereka itu lebih hina daripada binatang ini. Memang badan mereka lebih masya Allah daripada kita. Namun dari segi derajat di sisi Allah mereka lebih hina daripada binatang-binatang ini. Begitu. Karena apa? Karena kotornya kalbu mereka dengan kekufuran. Ya. Taib. Kemudian kondisi saat ini sudah sampai pada suatu kaum yang mereka menamakan kebodohan sebagai kebersihan. Ya, kebodohan sebagai kebersihan. Engkau melihat banyak waktu mereka habis dalam rangka memperbagus yang zahir. Sedangkan batin mereka lapuk berlumut kesombongan, ujub, kebodohan, jahal dan riya dan kemunafikan yang paling busuk. Dulu waktu masa Covid, semua benda itu disemprotin sama apa tuh namanya? Hand sanitizer ya, atau apa sih yang semprot itu tuh? Iya, sanitizer. Semua benda itu, gagang pintu, semprot semua. Iya. Supaya bersih, supaya clean, supaya tidak ada virus, tidak ada ini. Tapi hatinya enggak dibersihin. Enggak melihat hikmah dari Covid itu. Alhamdulillah, masih ada enggak Covid jemaah? Masih ada. Oh gitu. Atau udah jadi kita Covid itu? Kita udah berdamai dengan Covid gitu. Iya, tapi giliran masalah ujub, bangga diri, sombong, ria, enggak diperhatiin. Seandainya mereka melihat orang yang hanya beristijmar dengan batu, misalnya mereka ini orang-orang yang seperti ini melihat ada cebok tapi cuma dengan batu, atau berjalan di atas tanah tanpa alas kaki, nyeker. Atau orang yang sholat di atas tanah tanpa alas, nggak pakai sejadah, atau berwudu dari gerabah. Sebentar, ini gerabah ini. Ya, mutawaddi min aniyati ajuz, yaitu gerabah, maksudnya berwudu dari wadah yang sudah lapuk gitu loh. Ya, gitu. Atau keran yang sudah apa yang kuning-kuningnya tuh? Keran besi itu kan apa yang sudah berkarat misalnya. Ya. Yang sudah yang atau dari gayung yang gayungnya itu udah jelek gitu. Niscaya mereka melumutan, niscaya mereka akan mengingkarinya dengan keras. Menjulung kotor banget kamu dan menolak makan bersamanya. Jadi lihat ada orang cebok pakai batu gitu. Ih, jorok banget gitu kan. Padahal nih orang yang tadi jorok banget, yang mengatakan jorok banget, dia sendiri hatinya kotor. Ya. Ngelihat orang nyeker atau ngelihat anaknya nyeker. Nah, jangan nyeker. Apa kata orang nanti kalau kita ngeliat kita nyeker? Gimana Pak? Ngomongnya sombong banget. Apa kata orang nanti kalau ngeliat kita nyeker? Itu kan sombong. Tapi anaknya yang nyeker itu seolah-olah kotoran yang besar sekali kalau misalnya nyeker itu. Keburukan yang sangat. Tapi kesombongan itu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian juga apa di sini? Berwudu dari wadah yang mungkin sudah usang, udah jelek, karatan, padahal itu nggak apa-apa. Itu diingkari. Ya, tapi giliran urusan hati, kotoran hati tidak mengingkarinya. Lihatlah bagaimana mereka menjadikan kesederhanaan yang merupakan bagian dari iman
itu dianggap sebagai kotoran dan kebodohan. Afwan. Lihatlah bagaimana mereka menjadikan kesederhanaan yang merupakan bagian dari iman sebagai kotoran. Dan kebodohan itu sebagai kebersihan. Membalik perkara yang munkar menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf menjadi munkar. Jadi kata Nabi SAW, afwan, di sini bukan kata Nabi SAW, tapi ya kata Nabi SAW, yaitu al-badzadzatu minal iman, kesederhanaan termasuk bagian dari iman. Termasuk kesederhanaan berwudu, tidak banyak pakai air, ya, itu termasuk bagian dari iman. Tetapi barang siapa yang maksudnya dalam bersuci adalah kebersihan tanpa boros air, tidak meyakini bahwa menggunakan banyak air adalah dasar agama, maka perbuatan ini bukan merupakan kemungkaran, sebaiknya ia adalah perbuatan baik. Jadi kalau kita tuh buka keran kecil gitu loh, terus wudu dengan keran, dengan aliran yang kecil itu malah sunnahnya seperti itu. Ya. Kadang kita kecil itu tiba-tiba ada orang gedein, ser gitu. Kok kecil banget Pak gitu. Digedein, enggak, saya mau sengaja mau kecil. Gitu loh. Ya. Gitu, supaya mengikuti sunnah Nabi ini termasuk dalam kesederhanaan. Begitu juga kendaraan, Pak. Kalau Anda kendaraannya sederhana, sederhana maksudnya di sini adalah sesuai kebutuhan saja. Ya, walaupun bagus ya bagus, ya sesuai kebutuhan. Nah, itu termasuk badzadzah. Ya. Tapi kalau kendaraannya berlebihan, tujuannya supaya dianggap dan seterusnya, maka ini enggak termasuk badzadzah. Kalau maksud saya tujuannya cuma dianggap supaya sombong, maka ini enggak boleh. Tapi kalau tujuannya supaya dianggap karena memang ada kepentingan yang diperbolehkan, maka enggak masalah. Sebagai contoh, Anda masuk dalam komunitas investor atau orang-orang yang berduit, yang memang itu Anda punya saham atau punya perkumpulan di antara mereka. Dan mereka rata-rata orang berada, juga mobil mereka mewah. Kalau Anda datang dengan mobil yang sederhana, Kijang tahun 90-an, ya, yang mana itu AC-nya juga AC alami dari alam gitu kan, maka Anda akan dicemooh misalnya, sehingga Anda tidak dianggap sebagai orang yang layak memegang saham atau gimana gitu loh. Maka ya kalau kayak gini itu boleh, ya, itu seperti itu boleh. Atau di suatu daerah seorang dai, kalau dia pakaiannya itu tidak kelihatan mewah atau tidak kelihatan bagus, enggak didengar sama orang, maka ya udah, pakaian yang sepantasnya bagi mereka. Iya, karena sebagian kampung, Pak, kalau bentuknya sama orang-orang kampung, itu enggak didengar sama orang kampung. Sama, bentuknya sama. Kelihatan kayak habis macul, kemudian sarungnya kotak-kotak biasa, bajunya agak lecek. Itu enggak mau ini mau mendingan saya, kata orang kampung. Ya, sekarang bukan masalah tawadhu atau enggak, sekarang masalahnya maslahat yang lebih besar. Ya, begitu. Sama kayak misalnya seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Ya kan? Kalau pakaiannya kelihatan compang-camping, ya pasien juga, kok dokter gini ya? Gak enak banget dilihatnya, biasanya kan dokter kan Masya Allah gitu kan. Lah ini ada kepentingan, maka nggak masalah. Ini bukan lagi masalah kesederhanaan atau gimana dalam Islam, tapi ini masalah mendapatkan maslahat yang lebih besar. Ya begitu, memberikan maslahat yang lebih besar. Silakan merujuk buku-buku fikih bila Anda ingin mengetahui hadis dan najis, karena tujuan buku ini lebih ke masalah tazkiyatun nufus, adab dan perilaku. Taib, untuk pekan atau untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menghilangkan kotoran. Tapi kok judulnya kayak gitu, kayak bagus nggak, Pak? Halo, menghilangkan kotoran gitu. Ada nggak judul yang lebih oke?
Terbagi menjadi dua gitu aja. Judulnya kayak seru gitu. Terbagi menjadi dua. Wah. Hah? Orang kan penasaran. Atau judulnya titik dua gitu aja. Hah? Menghilangkan kotoran terbagi menjadi dua. Titik dua gitu. Apa kira-kira yang bagus untuk... Sebenarnya mau judulnya apapun, paling yang datang kan antum-antum aja ya. Kotoran kok dihilangkan gitu ya. Kotoran yang perlu dihilangkan. Bersuci dari kotoran. Jangan kotor gitu aja Pak. Ya seru Pak. Gimana? Jangan kotor. Iya. Nah. Ya udah gitu aja, jangan kotor. Ya, tapi gimana ya? 41 udah gitu aja Pak, 41. Halamannya. Orang jadi ngomong apaan kajian judulnya 41 nih gitu kan. Oh pasti tentang poligami nih, orang mikirnya gitu. Udah menghilangkan kotoran aja Pak, udah polos-polos aja lah, gak usah macem-macem. Lagi pula juga ya kalau macem-macem bombastis juga siapa yang mau ikut ya kita aja lah, udah nggak apa-apa. Menghilangkan kotoran gitu aja Pak. Ya. Taib, ada pertanyaan di sini ikhwas sekalian. Ada soal fatul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Amin amin ya rabbal alamin. Suci. Ani izin bertanya terkait bersuci. Ya. Yang ini adalah kondisi junub, Pak Ustadz. Jadi bagaimana para salaf terdahulu? Apakah mereka bersegera mandi wajib ataukah kadang-kadang mereka pun setelah junub mereka beraktivitas seperti biasa, baru nanti ketika menjelang sholat mereka baru mandi wajib? Maksud ana adalah supaya tidak berlebihan dalam yang zohirnya aja, Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Junub itu sendiri makna asalnya adalah bu'd, yaitu jauh. Ya makna junub itu jauh. Adapun makna janb itu di sisi, di samping. Orang disebut junub kenapa? Karena dia berusaha menjauhi pergaulan. Itu sejak zaman salaf seperti itu. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yatakhallaf 'anis shalah atau afan. Beliau mundur dari bertemu Nabi SAW. Ada Nabi mau lewat, beliau kemudian menghindar. Dan Nabi SAW mengetahui itu. Ya, menghindar. Setelah kemudian Rasulullah duduk di suatu tempat, Abu Hurairah mendatanginya. Dan Nabi SAW bertanya, ya Abu Hurairah, kemana aja kok? Tadi nggak datang, nggak kelihatan. Ya Rasulullah, kuntu junuban. Saya tadinya junub. Saya nggak enak mau deketin engkau ya Rasul dalam keadaan junub. Nah, apa yang bisa kita pahami dari asar atau hadis ini? Pertama, bolehnya seseorang menunda mandi junub. Itu boleh. Ya. Menunda mandi junub selama tidak melanggar kewajiban. Itu boleh. Ya. Ya artinya apa? Artinya mandi junub itu tidak harus banget selesai jima langsung mandi junub, enggak. Dilonggarkan oleh syariat Islam selama tidak melanggar kewajiban antum. Kayak misalnya junub malam nih misalnya, maaf ya, seorang suami istri, sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri sebelum tidur. Terus kemudian tidur sampai subuh. Qadarullah telat bangun. Bangunnya sekarang subuh jam 4:19 ya. 4:20. Dan kemudian dia bangun jam 5 pas. Wah, ini mepet gitu kan. Ya. Terus jam 5 pas. Waduh, udah tadi enggak sholat jemaah nih. Terus lihat HP dulu, balas chatan satu-satu di WhatsApp. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh kalau kayak gini mah. Kenapa? Karena waktunya mepet, waktu subuhnya mepet gitu.
Maka nggak boleh seperti ini. Dia seperti melanggar, nanti akan melanggar kewajiban. Dia mandi junub, belum lagi antri. Ternyata dia di asrama. Kok ada asrama ada suami istri ya? Enggak lah, janganlah ngawur aja. Enggak, ternyata dia di apa gitu ya. Ternyata dia antri sama istrinya dan juga anak-anaknya juga mandi satu kamar mandi. Antri. Waduh, ini nggak boleh. Kalau ini namanya apa? Taksir atau tafrid. Ya. Sebaliknya ya, ini bukan ekstremis. Dan orang kalau misalnya dia habis junub langsung mandi, langsung segera mandi, maka kita nggak mengatakan ini berlebihan, tetapi tidak perlu dia bersikap seperti itu. Ya. Itu faedah pertama dari hadis tadi. Ya, faedah kedua, bahwasanya junub itu bukan status najis. Ya, junub itu status hadas. Artinya zat orang ini tidak najis. Jangan berlebihan. Karena junub dia takut salaman, ya takut nular. Orang junub kan najis. Nabi SAW juga menegaskan itu, nggak najis, nggak masalah. Subhanallah ya Abu Hurairah. Ya, mukmin itu nggak ada yang najis. Dan orang yang junub, ya nggak najis, dia cuma junub. Untuk status dirinya saja, nggak menular, nggak. Kalau misalnya salam sama dia, berarti kita junub juga, enggak. Repot lah kok kayak gitu. Ya dari mana kita tahu orang junub coba? Ya kan? Tiba-tiba dia ngajak salaman. Salam warahmatullahi. Dia beritahu, tadi saya junub loh. Situ juga kayak nyamber tuh ke junub juga. Enggak kayak gitu. Ya itu faedah kedua. Ya. Dalam sunnah juga seseorang ketika junub setelah jima kemudian dia mau tidur, maka disunahkan apa? Wudu. Ini menunjukkan bahwasannya tidak langsung, tidak apa-apa untuk tidak langsung mandi junub setelah junub. Yang penting jangan sampai menghilangkan kewajiban. Ya begitu Mas Bro. Wa iyyakum jazakallahu khair. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Iya, Masya Allah. Mohon maaf suara saya kurang ini karena habis terkena stroke, habis sakit. Oh, syafaqallah. Semoga Allah angkat derajat antum di sisi Allah Azza wa Jalla. Begini Pak Ustaz. Iya Pak. Profesi saya kan di jasa perbaikan alat-alat musik, yaitu piano. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah saya tinggalkan. Alhamdulillah. Terus mengenai barang-barang yang sudah terlanjur saya beli dari hasil piano itu, alat musik itu, tadinya mau saya buang, tetapi Apanya Pak? Barang atau barang-barang kayak seperti yang saya beli, kayak perabotan-perabotan, kayak lemari, kulkas, dan bangku dan sebagainya. Tadinya mau saya buang, tapi karena sayang, saya kasih ke kakak saya yang di kampung, kakak saya. ya. Nah, terus yang kedua, baju-baju saya juga saya kasih ke sepupu saya, ya kan. Nah, sementara baju-bajunya itu dipakai sama sepupu saya buat sholat, gitu kan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya memberi barang-barang itu dapat pahala atau sebaliknya? Karena mengingat barang-barang yang saya beli itu saya sudah mengenal sunnah itu. Terima kasih, mohon penjelasan. Ya. Pak Ustaz. Iya Pak. Bapak ketika beli barang-barang itu sudah tahu musik itu haram? Sudah tahu? Oh. Bapak ketika membeli barang-barang itu, itu barang-barang itu kan tadi cuma perabotan kan, bukan alat musik kan? Tapi dulu ketika Bapak usaha memperbaikan alat musik ini, tahu nggak hukumnya? Nggak tahu ya? Awalnya nggak tahu, tapi akhir-akhir ini udah tahu
beli barang-barang itu. Sebentar, harus di-clearkan dulu. Gini, Bapak ketika masih bekerja di sana, itu kan belum tahu hukumnya ya Pak ya? Awalnya belum tahu. Iya, terus Bapak resign atau Bapak selesai dari perbuatan itu, yaitu dari usaha? Masalahnya kalau yang saya belum tahu masih saya pakai sendiri. Kayak sepeda motor, kayak kendaraan dan lain-lain. Karena saya pikir kan udah pernah tanya sama Ustadz, kalau nggak tahu nggak apa-apa dipakai aja. Nah, cuman ini yang sudah tahu yang saya beli ini. Yang Bapak beli apa yang sudah tahu? Itu perabotan kayak lemari, kulkas dan lain-lain. Karena tadinya mau saya buang, tapi Pak, sayang saya kasih ke saudara gitu. Enggak, itu hukumnya gimana? Sebentar. Maksud saya itu adalah ada dua hal di sini, yaitu usaha membenahi alat musik itu satu, dan yang kedua membeli perabotan atau pakaian hasil dari usaha itu, gitu kan ya? Nah, ketika Bapak masih usaha membenahi piano, ketika itu kan belum tahu hukumnya. Nah, ketika sudah tahu kan berhenti kan? Belum berhenti, masih jalan. Nah, pas masih jalan itu masih menghasilkan uang berarti Pak ya? Iya, karena kan saya mau berhenti kan, saya masih kasihan sama langganan saya kan. Masih butuh jasa saya, karena kan saya masih bersangkutan sama langganan saya. Padahal jadi Bapak tahu. Saya habisin dulu gitu kan. Sebenarnya saya udah sadar itu uang nggak ini. Tapi daripada mubazir uang itu saya beliin barang, ya kan? Saya kasih ke saudara, saya pikir biar dapat pahala gitu. Kalau yang dikasih ke saudara dan itu uang ya, itu uang dari uang haram, wallahu alam, itu tidak berpahala buat Bapak. Enggak berpahala. Enggak dosa juga. Nah, jadi Bapak misalnya kan dari uang haram, itu kan uangnya haram nih. Ya. Nah, uang haram Bapak kan bukan uang zalim, bukan uang nyolong, tapi uang dari akad yang haram. Maka ini hukumnya adalah haram untuk Anda, tidak haram untuk orang lain. Nah, jadi barang-barang tersebut jika Anda berikan ke orang lain itu bukan dalam rangka sedekah. Sehingga nilai pahalanya bukan nilai sedekah, melainkan kalau saya main ke rumah saya kan itu bangku kadang-kadang saya dudukin itu bangku itu terus apa? Enggak apa-apa, kalau dudukin enggak apa-apa, asal jangan diambil balik. Ya, dudukin enggak apa-apa, Pak. Karena itu barang sudah punya beliau. Sehingga keharamannya sudah tidak ada lagi bagi Bapak juga gitu. Begitu, Pak ya? Ya, sama-sama, Pak. Kecuali kalau misalnya uang Bapak itu adalah hasil dari nyolong, misal saja Bapak belikan furniture, perabotan, itu kan nggak sah, itu nggak boleh. Kalau Bapak kasih ke orang lain, itu tetap harus dikembalikan dan furniture itu harus diuangkan dan uangnya diwalikin ke pihak yang Bapak curi itu. Tapi kan ini kan, kalau ini kasusnya Bapak bukan dari harta zalim, bukan dari harta ghasab, bukan dari harta nyolong, tapi di sini dari akad yang haram. Terus yang baju-baju yang saya kasih ke sepupu saya, sementara sepupu saya dipakai buat beribadah, itu buat sholat. Itu udah urusan mereka. Karena itu harta, artinya harta haramnya Bapak. Ya, ngasih ke mereka bukan sebagai sedekah nilainya, karena itu haram, karena Bapak membelinya itu dari uang yang penghasilannya Anda sudah tahu ketika itu haram, ya enggak Pak? Iya, beda dengan yang dulu ketika sebelum mengetahui itu haram, kayak misalnya sewa jasa rumah Anda, misalnya perabotan yang ada di rumah yang dulu beli sejak masih kerja di itu, maka itu enggak masalah buat Bapak, itu milik Bapak. Enggak apa-apa dipakai, enggak apa-apa. Adapun yang haram, maka kalau udah terlanjur dibeli sesuatu maka dikasih ke orang nggak apa-apa, itu halal buat mereka. Begitu Pak. Iya, kalau Bapak duduk di kursi atau di bangku yang Bapak kasih ke saudara, ya duduk aja nggak apa-apa. Tapi jangan diungkit. Enak nih. Dari mana nih? Gitu.
Iya. Ya begitu. Tapi Bapak nggak perlu ngomong ke orang-orang itu kalau itu dulunya harta haram, Pak. Nanti mereka tersinggung gitu loh. Ya nggak perlu. Tapi itu udah halal sekarang, nggak masalah. Bagaimana kalau misalnya saudara Anda itu Pak terus ngasih ke Bapak balik gitu loh? Nih. Oh udah seneng banget. Oh gitu, iya iya. Oh. Tapi ada ayat ya tidak sempurna infak kalian sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai gitu. Belum ngomong kayak gitu Pak ke mereka. Oh gitu. Tapi misalnya Pak, misalnya mereka kemudian ngasih ke Bapak barang yang itu juga gitu. Nih kami balikin deh Pak, kami udah kebanyakan, ini udah agak usang. Apakah itu halal buat Bapak? Menjadi halal Pak? Iya. Menjadi halal? Iya. Iya enggak ya, itu mustahil, sisi mustahil. Ntar siapa tahu kan, siapa tahu dibalikin. Gitu Pak, siapa tahu. Bapak juga boleh minta sekarang gitu misalnya. Iya ya, enggak ini secara fikih aja statusnya kalau dia ngasih lagi ke Bapak, maka barang itu udah nggak haram lagi Pak, karena sudah dimiliki oleh dia tadinya, kemudian dimiliki oleh Anda diberikan kepada Anda, maka itu nggak masalah kalau terjadi. Iya ya, alhamdulillah, iya sama. Ya. Tapi kalau misalnya beliau orang itu ngasih ke Bapak, terus Bapak nggak mau, alokasikan ke saya juga nggak apa-apa Pak. Ya bisa Pak. Gitu. Ada lagi maaf. Oh ya, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustaz dan juga faedah buat kami semua. Amin. Ustaz, menyambung dari pernyataan Ustaz tadi yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang junub itu bukan suatu yang najis. Pertanyaan ana Ustaz, bagaimana hukumnya ketika junub masuk masjid? Demikian, jazakallahu khairan. Iya, kata wa'iyyakum jazakallahu khairan. Kata Allah Azza wa Jalla, wala junuban illa abiris sabil. Orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid, dan juga laki-laki atau perempuan yang sedang junub tidak boleh masuk masjid kecuali sebagai abir sabil, yaitu yang cuman sekedar lewat karena ada hajat, itu boleh. Adapun menetap maka haram. Orang junub menetap di area masjid maka haram. Dan area masjid itu adalah aulanya seperti dalamnya ini dan bagian ubin yang nyambung dengan tembok masjid persis, maka itu termasuk masjid, nggak boleh di situ. Ya begitu. Ya seperti itu untuk orang junub. Ya, memang bukan najis secara zat, tetapi ada larangannya dari Al-Quran. Ya, fadal siapa Mbak? Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam. Dinyalain Pak mic-nya Pak. Oh iya kan? Oh iya. Saya ingin nyambung penjelasan Pak Ustadz tadi yang terkait pada kondisi junub dan kita sudah wudhu. Sebelum tidur nih Ustadz, apakah masih diperbolehkan untuk berzikir dan ada saya pernah dengar ada bacaan Al-Quran seperti ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu apakah juga masih diperbolehkan untuk kita melafalkannya? Makasih Ustadz. Sama-sama Pak. Jazakallahu khairan jazaa. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran, dan itu insyaallah lebih sahih. Namun begini, bedakan antara tilawah dengan wirid atau zikir. Tilawah itu berarti kan mengkhususkan memang mau baca Al-Quran gitu loh, spesifik khusus, emang saya membaca Al-Quran. Nah, adapun zikir atau wirid, kadang-kadang dalamnya ada ayat-ayat, tapi itu bukan masuk dalam tilawah. Nah, dalam konteks junub, maka seseorang boleh melakukan wirid atau zikir pada konteksnya
Walaupun di dalamnya ada apa? Ayat Al-Quran. Contohnya sebelum tidur, dia masih sebelum tidur. Dan enggak mandi junub nanti aja sebelum subuh misalnya. Terus dia baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dia baca 3 surat terakhir, ayat kursi. Maka ini boleh dengan niatan apa? Zikir atau wirid sebelum tidur. Bukan tilawah. Adapun kalau dia tilawah, kayak baca surat Al-Mulk misalnya, sengaja dengan niatan tilawah, maka jangan. Ya, karena itu sudah masuk dalam tilawah. Ya. Kemudian zikir pagi petang. Ba'da asar dia junub misalnya. Dia zikir pagi petang kan ada ayat kursi, ada 3 surat terakhir, maka enggak masalah. Dengan niatan apa? Wirid, bukan dengan niatan tilawah atau murajaah, bukan. Maka itu boleh Pak ya. Kayak misalnya kita dilarang untuk dalam ruku' atau sujud dilarang baca Quran, enggak boleh baca Quran. Tapi kan ada boleh doa dianjurkan di sujud. Tapi enggak boleh baca Quran. Tapi kan doa kan banyak dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan Al-Quran. Nah, gimana solusinya? Padahal dilarang, boleh enggak tetap baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Maka jawabannya boleh. Tapi niatnya doa bukan tilawah. Ya enggak? Kan ketika kita sujud itu kan kita enggak sedang murojaah. Kita enggak sedang mengulang hafalan. Tapi kita sedang apa? Doa dan kalimatnya memang terambil dari ayat Al-Qur'an, itu enggak apa-apa. Gitu Pak ya? Oh iya, ya, afwan. Ya, ada lagi jemaah? Baik, kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.